Ya, kita mulai perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan, silahkan bisa berdoa dulu. Semoga yang kita akan pelajari bisa berjalan lancar dan bermanfaat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, terima kasih. Suara saya terdengar ya, Bapak Ibu? Jelas enggak? Halo? Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nanti sesi pertama ini saya akan memberikan gambaran terkait dengan kontrak kuliah, kontrak pembelajaran, kemudian RPS-nya, rencana pembelajaran studi, dan juga sedikit materi terkait pengantar akuntansi sesi 1. Jadi perlu dipahami bersama bahwa yang namanya perkuliahan di D3 maupun S1 itu kita lebih aktif Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini yang lebih aktif nanti untuk menimba ilmu tidak hanya terbatas pada kuliah. Jadi nanti pada saat di luar kuliah pun akan banyak tugas-tugas yang bisa Bapak Ibu. Di sesi 1, Bapak Ibu nanti akan satu semester bertemu dengan saya. Saya perkenalkan, nama saya Muksin Hadi. Saya kebetulan pada semester ini sebagai dosen yang mengampu mata kuliah pengantar akuntansi. Pertama, akuntansi 1. Kemudian untuk keseharian, saya kebetulan sebagai PNS Pemda di Kota Pekalongan. Kemudian saya S2 di Universitas Diponegoro. Kemudian ada beberapa sertifikasi yang terkait dengan kompetensi akuntansi yang saya miliki. Langsung saja nanti kita sambil berjalan, saya akan perkenalan satu persatu. Cuman sebelum kita mulai, saya akan membacakan terkait dengan kontrak kuliah atau kontrak belajar yang nanti akan kita jalani dalam satu semester ini. Baik Bapak Ibu, ini adalah kontrak kuliahnya. Ini adalah kontrak kuliahnya Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat bahwa penilaian untuk pengantar akuntansi di Pusmanu ini, attitude atau sikap itu memberikan porsi 5%. Attitude atau sikap itu memberikan porsi 5%. Artinya apa? Attitude itu bisa bentuknya adalah cara berpakaian, cara bertutur kata, sopan santun, kemudian bagaimana bersikap dalam hal chatting, WA, itu nanti menjadi salah satu penilaian sebesar 5%. Kemudian yang kedua adalah tugas Bapak Ibu. Jadi akuntansi tidak bisa hanya mempelajari secara teori. Bapak Ibu paling tidak harus belajar secara praktek. Jadi nanti akan kita bahas beberapa kasus-kasus, kemudian beberapa materi-materi yang nantinya kita harapkan Bapak Ibu bisa lebih memahami terkait dengan praktik akuntansi. Tugas ini 30% Bapak Ibu. Jadi cukup besar memang. Tugasnya apa? Tugasnya adalah Bapak Ibu nanti kita berikan tugas untuk meresum, kemudian untuk membuat PowerPoint. Jadi nanti tiap minggu, tiap Bapak Ibu ada perkuliahan, Bapak Ibu melakukan atau mengirimkan tugas untuk membuat PowerPoint satu, kemudian membuat resume atas materi yang akan disajikan. Jadi materi yang akan disajikan Bapak Ibu resume dulu. Resume itu adalah rangkuman. Rangkumannya tidak perlu banyak-banyak, 3 lembar saja cukup.
kemudian PPT atau PowerPoint, gunakan PowerPoint yang betul-betul memiliki kaidah penyampaian informasi. Jadi kalau misalkan memang hal itu poin penting, maka cantumkan itu di dalam PowerPoint. Kalau itu tidak penting, tidak perlu dicantumkan. Dan catatan penting adalah jangan copy paste artikel ataupun literatur ke dalam PowerPoint. PowerPoint itu hanya untuk menunjukkan poin-poin yang betul-betul memiliki arti penting atau makna fundamental. Itu makna dari PowerPoint. Jadi mohon nanti bisa kita berlatih untuk bisa menyusun sebuah presentasi yang bagus, resume yang bagus. Itu juga nanti akan kembali ke Bapak Ibu pada saat nanti Bapak Ibu mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Jadi tugas itu adalah 30%. Kemudian UTS 30% dan UAS 35%. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan kontrak kuliah? Untuk perkuliahan nanti ke depan kita akan fleksibel, apakah nanti mau daring atau mau tatap muka. Nanti mohon nanti bisa infokan dulu pada sore hari atau siangnya bahwa saya ada kelas, kita ada kelas. Nanti kita lihat jadwal apakah nanti kita mau tatap muka atau mau pakai online daring seperti ini. Kalau di kampus lain sampai dengan sekarang ini masih pakai daring Bapak Ibu. Jadi belum menggunakan pola tatap muka. Tapi kita nanti memang lebih enak tatap muka, lebih nyaman tatap muka, nanti kita juga akan tatap muka. Mungkin waktunya nanti next kesempatan berikutnya. Sampai di sini ada yang mau dibahas, disebutkan sebelum kita masuk ke materi Bapak Ibu? Monggo. Terkait dengan attitude 5%, tugas 30%, UTS 30%, UASnya 35%. Monggo. Oh iya Pak, bisa diulangi untuk yang attitude-nya karena saya tadi belum kedengaran penjelasan Bapak yang attitude 5%. Terima kasih. Attitude itu adalah sikap Ibu. Jadi attitude itu adalah sikap, bagaimana tata cara berpakaian, kemudian tata cara berbicara dengan dosen, tata cara berchatting atau WA atau email dengan dosen seperti apa. Jadi ini kita belajar semua. Perkuliahan itu membentuk karakter, membentuk mental. Jadi tidak hanya memunculkan atau mengorbitkan mahasiswa yang cerdas, pintar, tetapi juga yang berbudaya dan juga memiliki sopan santun yang baik. Adab dari tata berbicara, tata berbusana itu juga harus teratur. Itu ada yang mau ditambahkan? Ada? Cukup jelas? Tugas? Ada yang mau ditanyakan tugas? Tugas nanti dikumpulkan satu di ketua kelas. Ketua kelasnya siapa? Mas Eka atau Mbak Rizky? Ketua kelas Mbak Rizky, Pak. Oh, Mbak Rizky, ketua kelas Mbak Rizky. Oke. Jadi nanti semua tugas itu dikumpulkan di ketua kelas untuk semua individu mahasiswa. Satu mahasiswa tiap kali sesi itu mengirimkan satu resume dan satu PowerPoint. Dan nanti setiap kali sesi satu mahasiswa akan mempresentasikan satu bab. Itu nanti akan kita bedah bersama, kita kupas bersama satu sampai dengan selesai. Oke, jelas ya? Oke, lanjut. Nah, ini kita bahas definisi akuntansi. Kita bahas definisi akuntansi. Apakah itu akuntansi? Definisi akuntansi, Bapak Ibu kalau bisa melihat atau membaca literatur dari literatur akuntansi,
khususnya teori akuntansi, akan melihat jelas bagaimana sejarah perkembangan akuntansi itu dimulai. Jadi akuntansi itu adalah berasal dari kata akun. Jadi akuntansi itu berasal dari kata akun. Apakah makna akun? Bapak Ibu bisa lihat apakah yang dimaksud dengan akun. Ada yang tahu? Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan akun? Silahkan. Perhitungan, Pak. Oke, perhitungan. Ada lagi? Apa yang dimaksud dengan akun? Ayo, account, akun. Biasanya kalau Bapak Ibu melihat atau menerima tawaran dari kartu kredit, itu kan Bapak Ibu tanya, Ibu, Bapak mau buka akun di kartu kredit kami atau di bank kami. Apa itu akun? Akun itu adalah rekening. Akun itu adalah rekening. Jadi akuntansi itu adalah berasal dari kata rekening. Ilmu yang mempelajari terkait dengan perekeningan. Isinya akuntansi juga sama Bapak Ibu. Isinya hanya membedah terkait dengan akun-akun yang ada di dalam akuntansi. Akun adalah perkiraan. Contoh-contoh akun itu ada aset, kemudian ada utang, ada ekuitas dan sebagainya. Nanti kita akan bertahap sampai ke situ. Jadi kalau Bapak Ibu lihat punya buku rekening bank, itu kan biasanya akan melihat cetakan buku rekening, itu akan melihat bahwa di situ ada kode sekian, ketemu sekian, nilainya rupiah sekian terdebit atau terkredit. Jadi akun itu adalah kode rekening. Kode rekening khusus yang digunakan sebagai tanda ataupun penanda untuk pemasukan input data, baik itu penerimaan uang ataupun pengeluaran uang. Ini adalah ilmu tentang account. Jadi akuntansi diingat, asal mula akuntansi adalah akun. Akun itu apa? Akun itu adalah rekening. Rekening, kode rekening. Kode rekening contohnya apa? Adalah ada aset, ada kas, ada utang, ada piutang, ada persediaan. Itu adalah macam-macam rekening. Nanti kita akan sampai ke situ. Kemudian setelah nanti kita memahami akuntansi, itu dari kata akuntansi. Kemudian sebenarnya bagaimana pengertian akuntansi secara lengkap? Secara terminologi akun nanti berasal dari kata akun. Kemudian secara pengertian definisi, akuntansi adalah suatu kegiatan jasa Bapak Ibu. Jadi akuntansi itu suatu kegiatan jasa. Jasa itu artinya bukan kita pembelian barang atau apa, tapi jasa yang mengedepankan kompetensi. Jadi akun itu adalah suatu kegiatan jasa. Jasa apa? Mengidentifikasi, satu identifikasi, diingat dulu sampai nanti akhir semester, ini harus betul-betul dicatat Bu. Identifikasi, kemudian klasifikasi, kemudian mencatat, kemudian mengikhtisarkan atau merekap, kemudian menyajikan. Jadi ada kurang lebih 4 atau 5 poin yang harus diingat. 1 identifikasi, 2 klasifikasi, 2 klasifikasi ya, 2 klasifikasi, 3 itu adalah mencatat, 4 itu adalah apa tadi ayo? Identifikasi, klasifikasi, mencatat, kemudian merekap, apa? Merekap atau mengikhtisarkan, menyajikan, betul. Kemudian menyajikan dalam bentuk apa? Menyajikan dalam bentuk laporan keuangan. Nah, setelah menjadi laporan keuangan, tujuannya apa?
dijadikan sebagai dasar atau fungsinya adalah dasar untuk pengambilan keputusan manajemen. Jadi akuntansi flow-nya atau alurnya adalah satu, prosesnya apa? Proses akuntansi dimulai dari proses identifikasi, klasifikasi, mencatat, merekap, kemudian menyajikan menjadi suatu wujud laporan keuangan yang fungsinya adalah untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi poin-poin itu harus betul-betul Bapak Ibu ingat sampai dengan nanti akhir sesi kuliah. Karena itu nanti ruhnya akuntansi ada di situ. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan interupsi aja kalau ada yang mau ditanyakan ya. Kemudian yang kedua adalah asal mula sejarah akuntansi itu dari tata buku berpasangan, pembukuan. Jadi pembukuan tata buku berpasangan. Sebelum adanya akuntansi dikenal adanya pembukuan terlebih dahulu. Pembukuan itu apa? Proses pencatatan secara sederhana. Jadi ada uang masuk kita catat 100.000, uang keluar kita gunakan untuk belanja apa, beli apa, kita catat sebagai pengeluaran. Jadi hanya ada dua, penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dan pengeluaran itu adalah tata buku berpasangan. Pembukuan sederhana. Jadi belum mengenal aturan debit, kredit, akuntansinya isu apa itu enggak. Jadi hanya mencatat berapa uang yang masuk, berapa uang yang keluar. Itu pembukuan. Wujudnya adalah laporan berupa buku. Jadi pembukuan itu wujudnya adalah laporan berupa buku. Buku apa? Buku penerimaan sama buku pengeluaran. Nah, seiring perkembangan zaman, data pengeluaran dan penerimaan itu kan semakin banyak. Bayangkan selama setahun pembelian A, pembelian B, pembelian C, misal pembelian kursi tanggal 1 Januari, nanti ada pembelian kursi lagi tanggal 1 September. Akan muncul pertanyaan, sebenarnya tahun ini itu kita beli kursi berapa sih? Maka harus direkap dulu satu-satu. Oh ini tadi dulu ini macam-macam. Tidak ada kodenya Ibu, Bapak. Jadi kalau tidak ada kodenya kita jumlahnya satu-satu, sulit. Sehingga itu sangat membutuhkan waktu dan sangat rumit dulu. Kemudian beralih ke tata buku berpasangan. Tata buku berpasangan ini sudah mulai ke arah akuntansi. Jadi tiap kali ada transaksi itu dicatat menjadi dua posisi. Posisi kanan dan posisi kiri. Posisi kanan untuk posisi debit, posisi kiri untuk posisi kanan untuk posisi kredit, posisi kiri itu untuk posisi debit. Nah, itu asal mula dari akuntansi. Tata buku berpasangan. Jadi setelah adanya tata buku berpasangan, ada penjelasan terkait dengan kode-kode akuntansi yang digunakan, ada aset dan sebagainya, kemudian utang, ekuitas, itu adalah tata buku berpasangan. Ada pembagian posisi kolom debit dan posisi kolom kredit. Nah, akun-akun ini adalah aset, utang, dan ekuitas, ini adalah akun, nama-nama akun. Jenis-jenis akun ini adalah ini. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya akuntansi itu berasal dari kata apa? Dari apa? Dari akuntansi. Kemudian apa yang dimaksud dengan pengertian akuntansi? Proses identifikasi, klasifikasi, kemudian mencatat, kemudian merekap atau mengikhtisarkan, kemudian menyajikan laporan keuangan dengan tujuan untuk dasar pengambilan keputusan. Kemudian sejarahnya dari mana? Dari pembukuan, tata buku berpasangan, kemudian masuk ke akuntansi. Pembukuan dengan akuntansi berbeda Bapak Ibu. Pembukuan hanya menyajikan buku penerimaan dan buku pengeluaran. Tetapi akuntansi itu menyajikan wujudnya adalah laporan keuangan. Ada laporan mungkin Bapak Ibu pernah dengar neraca, laba rugi, perubahan modal atau perubahan ekuitas, arus kas, kemudian ada penjelasan atas laporan keuangan. Itu bedanya antara laporan
akuntansi dan laporan pembukuan. Jadi perlu dibedakan. Pembukuan dan akuntansi itu berbeda. Pembukuan sangat-sangat sederhana, sedangkan akuntansi jauh lebih kompleks dan lebih terstruktur dari sisi penggunaan kompetensinya. Contoh, pembukuan itu tidak mengedepankan adanya standar. Jadi hanya mencatat saja. Tapi kalau akuntansi, untuk menyusun laporan keuangan membutuhkan yang namanya standar akuntansi khusus. Kalau menggunakan akuntansi swasta, berarti akuntansi keuangan. Pendekatan pemerintahan, berarti standar akuntansi pemerintahan. Jadi itu Bapak Ibu terkait dengan akuntansi. Sampai di sini ada pertanyaan? Mohon izin nanti kalau Zoom-nya ini habis, saya buka link baru ya Bapak Ibu. Sebentar, ini kayaknya sebentar lagi habis. Nah, peran akuntansi dalam bisnis Bapak Ibu. Jadi karena Bapak Ibu ini mengambil mata kuliah akuntansi dan jurusan akuntansi, semoga ini jurusan yang betul. Artinya peran akuntansi dalam bisnis itu sangat-sangat vital Bapak Ibu. Jadi bukan orang sembarangan, bukan kompetensi sembarangan, tapi ini betul-betul kompetensi yang sangat-sangat dibutuhkan di bisnis, khususnya dalam perusahaan. Nah, fungsinya apa sebenarnya dari si akuntan di dalam sebuah bisnis? Ini saya jelaskan. Yang pertama adalah seorang akuntan di dalam perusahaan itu bisa digunakan atau berfungsi sebagai pengendali keuangan. Kenapa dia bisa pengendali keuangan? Karena dia tahu pembukuan, kemudian pelaporan, mana yang menjadi harta, berapa kekayaan perusahaan tersebut, utangnya berapa, kemudian digunakan untuk apa saja. Itu kelihatan. Seorang akuntan nanti bisa menyajikan laporan secara detail, secara jelas, sehingga nanti dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan. Jadi fungsinya sangat vital. Pada saat sebuah perusahaan kita tidak bisa memotret secara finansial perusahaan tersebut dari sisi keuangan, bagaimana kita bisa mengendalikan keuangan. Kata kuncinya adalah satu. Saat Anda tidak mengenali, maka Anda tidak bisa mengendalikan. Jadi kenali dulu laporan keuangan, kenali dulu perusahaan, kenali dulu faktor-faktor penyebab naik turunnya laba perusahaan, baru setelah itu Bapak Ibu bisa melakukan pengendalian terhadap keuangan perusahaan. Yang kedua adalah pengambilan keputusan stakeholder. Jadi akuntansi itu menyajikan laporan keuangan. Menyajikan laporan keuangan, apa laporan keuangan itu ada berapa? Ada 5 minimal. 1, laporan neraca. Neraca itu menyajikan laporan posisi keuangan perusahaan. Harta perusahaan itu ada berapa, sumber dana dari perusahaan itu ada berapa, dari utangnya berapa, modal perusahaan itu berapa, itu tersaji dalam neraca. Kemudian laporan yang kedua adalah laporan rugi laba. Laporan rugi laba itu menyajikan berapa profit perusahaan secara tahunan, secara periode, triwulan, semester, atau tahunan. Itu bisa kelihatan berapa rugi tahun berjalan, berapa rugi bulan berjalan. Jadi itu akan kelihatan. Dan itu akan sangat penting Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu sebagai pimpinan, sebagai direktur untuk mengembangkan usaha, apakah Bapak Ibu yakin tanpa ada data keuangan untuk pengembangan perusahaan? Bagaimana mengestimasi pendapatan, bagaimana mengalokasikan dana untuk belanja, untuk biaya, itu pasti butuh. Butuh yang namanya laporan keuangan. Arus kas apalagi. Itu untuk menyajikan berapa kenaikan atau penurunan kas dalam satu periode tertentu. Kemudian laporan perubahan modal, berapa modal naik, berapa modal turun, itu juga akan kelihatan di laporan perubahan modal. Kemudian yang ketiga adalah berhubungan dengan pihak ketiga. Jadi akuntan itu akan menyajikan suatu wujud laporan atau informasi keuangan yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga.
Pihak ketiga ini banyak Bapak Ibu. Bisa dari pemerintah urusan pajak, bisa dari supplier urusan apa? Hutang piutang. Kemudian ada dari pihak investor apabila dia menanamkan modalnya di perusahaan, maka dia pasti akan berhubungan dengan yang namanya informasi akuntansi atau dalam wujud laporan keuangan. Kemudian berikutnya adalah monitoring pertumbuhan bisnis Bapak Ibu. Jadi khususnya di dalam laporan keuangan itu tersaji secara jelas aset yang dimiliki oleh perusahaan. Aset itu adalah harta kekayaan perusahaan. Berapa harta kekayaan perusahaan, kemudian berapa laba pihak perusahaan pada saat periode tertentu, berapa nilai kasnya, berapa nilai uang rupiahnya, berapa nilai asetnya berupa tanah, gedung, itu kelihatan dalam laporan keuangan, sehingga itu bisa digunakan sebagai monitoring atau pengendali pertumbuhan bisnis perusahaan. Kemudian yang terakhir tentu saja adalah akuntan itu sangat berperan dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan tidak bisa disajikan oleh sembarang orang. Kenapa? Karena dalam menyusun laporan keuangan dibutuhkan standar-standar khusus akuntansi. Kenapa butuh standar? Supaya laporan keuangan yang disajikan itu bisa dibaca oleh auditor, oleh akuntan yang lain, sehingga bisa melihat, bisa memotret, oh ternyata laporan keuangan perusahaan ini bagus. Bayangkan kalau tidak ada standar, laporan keuangan perusahaan satu menggunakan standar satu, perusahaan dua standar dua. Bagaimana itu bisa dibandingkan? Pada saat ibu bapak itu sebagai investor, punya uang, mau menanamkan uangnya di perusahaan, bapak ibu pasti membandingkan. Perusahaan satu dia punya asetnya sekian, utangnya sekian. Perusahaan dua punya asetnya sekian, utangnya sekian. Mana yang lebih bagus? Nah, saat sudah lebih bagus, oh saya mantap dengan ini karena indikator keuangannya bagus, bapak ibu tanam. Nah, sekarang kalau laporan keuangan itu disusun dengan standar yang berbeda-beda, maka wujud akhirnya adalah laporan keuangan perusahaan satu dan laporan keuangan perusahaan yang kedua tidak bisa dikomparasikan, tidak bisa dibandingkan. Padahal prinsip laporan keuangan itu adalah memenuhi kaidah keterbandingan atau dapat dikomparasikan, baik itu secara vertikal ataupun horizontal. Horizontal artinya dengan sesama, kalau vertikal mungkin dengan satu grup perusahaan yang sama. Contoh, perusahaan makanan, Indofood dengan Mayura misalkan. Tetapi kalau misalkan dengan vertikal itu bisa disajikan secara grup. Rata-rata perusahaan makanan itu ada berapa, pertumbuhannya misalnya 5%, ternyata perusahaan Indofood itu kenaikan profitnya sampai 7%. Artinya dia lebih tinggi dari rata-rata perusahaan sejenis. Itu bagus. Itu lewat laporan keuangan kita bisa menyajikannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya jalan dulu, nanti RPS nanti setelah ini kita sajikan. Berikutnya adalah ini Bapak Ibu. Informasi akuntansi itu difungsikan untuk siapa? Siapa pengguna informasi akuntansi? Iya Pak. Ya silakan, mau tanya? Saya. Nama ya? Untuk yang oh ya, perkenalkan nama saya Rizky Pak. Mau tanya yang penjelasan yang tadi nomor 5. Yang nomor 5. Pengisi laporan keuangan tadi jenengan jelaskan yang vertikal horizontal. Itu saya belum paham Pak. Bisa diulangi? Oke, baik, terima kasih. Jadi laporan keuangan fungsinya adalah nanti asas keterbandingan Bapak Ibu. Ada namanya prinsip akuntansi, itu macam-macam. Kalau tidak salah ada 7. Nanti sampai sesinya nanti ada. Jadi laporan keuangan, prinsip penyusunan laporan keuangan itu ada 7 kalau tidak salah. Salah satunya adalah prinsip keterbandingan atau dapat dikomparasikan. Nah,
saat kita mau membandingkan satu sama lain, maka hal yang prinsip digunakan adalah standar yang digunakan harus sama. Contoh misalkan, orang tinju, pertandingan tinju. Di pertandingan tinju pasti akan dibandingkan kelas berat, ya ketemunya kelas berat. Itu baru fair. Kelas berat ketemu kelas berat. Nah, berat itu standarnya berapa? 70 sampai 80 kilo misalkan. Itu baru kelas berat. Nah, kalau kelas ringan 50 sampai 60 misalkan seperti itu. Itu standar. Nah, di laporan keuangan pun ada standarnya. Standar akuntansi keuangan, standar akuntansi pemerintahan, standar akuntansi sektor publik atau mungkin standar akuntansi swasta, standar akuntansi etap, standar akuntansi yayasan dan sebagainya. Itu ada standar-standar khusus untuk penyusunan laporan keuangan. Nah, kemudian vertikal sama horizontal, dibandingkan secara vertikal ataupun secara horizontal. Vertikal itu adalah sesama, jadi dibandingkan dengan sesama. Perusahaan Indofood sama halnya dengan perusahaan Mayora yang sama-sama bergerak di jenis penyediaan jasa makanan atau barang makanan, food. Jadi bagaimana kondisi keuangan perusahaan Mayora dan Indofood tercermin dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. Kalau menggunakan standar akuntansi yang sama dan pasti sama, maka itu bisa dibandingkan. Oh, ternyata laporan keuangan perusahaan Indofood menunjukkan laba bersihnya adalah 100 miliar misalkan. Di satu pihak, Mayora menunjukkan laba bersihnya adalah 150 miliar. Maka bisa dilihat mana yang lebih bagus. Oh, ternyata yang lebih menghasilkan keuntungan adalah Mayora. Nah, itu dari asas horizontal, keterbandingan horizontal. Yang vertikal gimana? Vertikal itu adalah gabungan Bapak Ibu. Jadi gabungan atau rata-rata, kalau misalkan Bapak Ibu nanti belajar di saham, vertikal itu adalah gabungan perusahaan, rata-rata perusahaan. Jadi indeks atau mungkin rata-rata gabungan perusahaan makanan di dalam Indonesia itu menunjukkan bahwa keuntungan atau laba bersihnya adalah misalkan rata-rata 110 miliar. Berarti total rata-rata itu 110 miliar. Rata-rata Mayora, Indofood, mie sedap dan sebagainya, pokoknya yang urusan makanan, total semua keseluruhan rata-ratanya adalah 110 miliar. Itu rata-rata. Nah, saat ini rata-ratanya kita pasang 110, posisi Indofood ini di mana? Di bawahnya atau di atasnya. Makanya kita sebut vertikal. Kalau misalkan dia di atasnya, berarti dia lebih bagus dari rata-rata. Pembandingannya adalah sebuah rata-rata kelompok perusahaan sejenis. Kalau horizontal itu sejenis tetapi dalam satu skup apple to apple. Mayora dengan Indofood yang sama-sama satu jenis dan satu level. Jadi itu Bapak Ibu. Kalau yang namanya vertikal itu pembandingan dengan grup sejenis, perusahaan grup sejenis. Ada yang belum jelas? Contoh misalkan gampangnya gini. Contoh lagi. Rata-rata pertumbuhan perusahaan telekomunikasi di Indonesia itu adalah 5%. Nih, perusahaan telekomunikasi. Nah, perusahaan telekomunikasi isinya apa aja? Ada Axis, ada Telkomsel, kemudian ada Indosat, ada apalagi itu, XL dan seterusnya. Total rata-rata pertumbuhan untuk sektor telekomunikasi 5%. Posisi XL di mana? XL ternyata pertumbuhannya adalah 6%. Nah, 6% itu otomatis berarti pertumbuhan XL itu lebih besar daripada pertumbuhan rata-rata industri telco. Nah, taunya lebih besar, lebih menguntungkan dari mana? Dari laporan keuangan. Khususnya laporan keuangan di laba rugi ataupun neraca. Laba rugi menunjukkan berapa profit bersihnya perusahaan,
Neraca menunjukkan aset yang dimiliki oleh perusahaan, berapa yang dimiliki, utangnya yang dimiliki oleh perusahaan, dan juga berapa modal yang dimiliki perusahaan. Jadi itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan, jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas? Jadi kalau vertikal itu kita bandingannya dengan jamak ya, dengan jamak atau rata-rata perusahaan sejenis. Telco ya berarti semua telco. Makanan ya berarti semua makanan. Kalau horizontal itu membandingkan dengan perusahaan yang sejenis satu level, apple to apple. Jadi Indofood dengan Mayora, Indofood dengan yang lain itu setara. Selanjutnya adalah informasi akuntansi itu dibutuhkan untuk siapa saja. Nah, informasi akuntansi itu dibutuhkan oleh investor jelas. Investor itu siapa? Ya orang luar yang mau menanamkan modalnya di perusahaan. Dia pasti akan lihat bagaimana informasi akuntansi di dalam perusahaan itu, khususnya di laba rugi ataupun neraca. Saat dia mau investasi uang dalam jumlah besar, dia akan lihat perusahaan itu asetnya banyak, tapi ternyata hutangnya juga banyak, maka dia juga akan berpikir ulang. Yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat ini juga berperan penting, karena dia sebagai salah satu media untuk meningkatkan nilai atau value perusahaan. Saat masyarakat diedukasi, oh perusahaan itu bagus, bagusnya dari mana? Ditunjukkanlah ini laporan laba rugi semesteran untuk perusahaan A menghasilkan keuntungan 10%, ada kenaikan dari tahun kemarin 3%, tahun kemarin 7%, tahun ini 10%. Masyarakat akan menciptakan opini publik, value atas perusahaan tersebut menjadi meningkat. Oh ternyata perusahaan tersebut berkembang baik, berkembang bagus, sehingga nilai perusahaan itu naik. Nilai itu dicerminkan di mana? Di dalam saham perusahaan. Kemudian berikutnya ada supplier. Supplier tentu saja sangat berperan. Kenapa supplier sangat berperan? Karena supplier itu yang nantinya akan menstok persediaan yang kita miliki. Supplier juga nanti akan melihat berapa kemampuan bayar kita, aset yang kita miliki berapa, khususnya kas. Kalau Bapak Ibu sebagai penyedia barang bahan baku, kemudian mau menjual ke saya, Bapak Ibu pasti akan lihat dulu. Ini Pak Musin ini bonafit enggak? Dia punya hartanya apa aja sih? Apakah dia mampu enggak untuk bayar nanti barang yang diorder? Bahasanya gitu. Kemudian serikat karyawan. Ini tentu saja penting bagi serikat karyawan karena dia akan melihat bagaimana keberlangsungan hidup sebuah perusahaan. Dia akan memantau kalau perusahaan itu untung, ya berarti dia aman. Dia dapat bonus, dia dapat ketersinambungan kontrak dan sebagainya. Tapi kalau perusahaan itu rugi, serikat karyawan juga akan was-was. Saya akan diperpanjang enggak kontraknya? Nah, kreditor ini jelas. Kreditor ini biasanya lebih tercermin di bank. Pada saat perusahaan ini mau hutang, pasti akan ditanyakan mana laporan keuanganmu. Dia akan melihat aset yang kamu miliki berapa, yang tujuannya adalah apabila perusahaan itu gagal bayar, maka kreditor masih bisa melikuidasi atau menyita aset perusahaan itu untuk dijadikan pelunasan. Pelanggan otomatis. Analis itu yang dia akan menyajikan laporan keuangan, yang akan melihat kemudian menganalisis laporan keuangan, apakah perusahaan itu dalam kondisi baik-baik saja, atau dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kemudian pemerintah ini jelas, ini kaitannya dengan perpajakan. Jadi laporan keuangan atau informasi akuntansi dijadikan dasar bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan
pajak misalkan, atau kebijakan regulasi-regulasi yang lain yang terkait dengan pengelolaan penerimaan negara. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Halo? Bisa dengar suara saya? Sudah. Oke. Bisa, Pak. Belum ada. Lanjut ya. Pertanyaan. Nah, Ya. ini tahap proses akuntansi. Ini yang paling vital Bapak Ibu. Jadi pahami dulu. Utamanya akuntansi adalah satu, Bapak Ibu betul-betul pahami definisinya dulu. Nanti akan jelas. Definisinya maknanya dari mana. Kemudian saya minum dulu sebentar. Proses akuntansi dimulai dari mana? Dari identifikasi. Identifikasi ini akan mengklasifikasi, termasuk klasifikasinya. Jadi Bapak Ibu misalkan terima pendapatan, terima uang dari penjualan barang. Nah, Bapak Ibu mau mengklasifikasikannya, mengidentifikasinya sebagai apa? Apakah sebagai pendapatan, sebagai belanja, sebagai hutang, atau sebagai apa? Itu proses awal. Jadi yang diidentifikasi apa? Yang diidentifikasi adalah semua transaksi ekonomi. Ya, transaksi ekonomi. Kalau bukan transaksi ekonomi, nggak perlu kita identifikasi. Misalkan apa? Contoh yang bukan transaksi ekonomi. Contohnya apa? Kalau transaksi ekonomi tadi penjualan barang, pembelian bahan baku, bayar gaji. Kemudian kalau yang bukan transaksi ekonomi, apa contohnya? Hutang. Hutang termasuk transaksi ekonomi. Apa? Yang termasuk pendapatan, biaya, kemudian hutang, modal, itu semuanya termasuk transaksi ekonomi. Nah, nanti yang transaksi non ekonomi yang seperti apa? Ya, transaksi yang tidak terkait dengan keuangan. Misalkan apa? Rotasi karyawan, penilaian kinerja karyawan, kemudian tata letak setting perkantoran, memindahkan kantor satu ke tempat yang lain, itu bukan transaksi ekonomi. Tetapi transaksi ekonomi adalah apabila muncul biaya di dalam proses atau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, itu baru namanya transaksi ekonomi. Jadi transaksi ekonomi itu kita dari awal sudah bisa mengidentifikasi. Contoh misalkan diterima uang atas penjualan jasa bengkel kepada Tuan A. Apakah itu transaksi ekonomi? Ekonomi. Bapak Ibu mengidentifikasikan sebagai apa? Biaya, penjualan, pendapatan, atau apa? Diterima uang. Ya, pendapatan. Nah, itu tahapan awal proses identifikasi. Nah, sekarang klasifikasinya. Pendapatan itu kan macamnya banyak. Ada pendapatan operasional sama non operasional. Nah, apakah pendapatan ini tergolong di pendapatan operasional? Kalau iya, berarti Bapak Ibu mengklasifikasikan pendapatan operasional. Nah, saat diklasifikasikan ke pendapatan operasional, maka sudah muncul itu namanya akun, kode rekeningnya sudah muncul. Oh, berarti kalau pendapatan operasional pakai kodenya adalah misalkan 4.1. Nah, itu sudah masuk klasifikasi. Nah, setelah ada masuk klasifikasi, baru selanjutnya adalah Bapak Ibu catat. Dicatat,
kemudian direkap. Rekap itu kalau bahasa akuntansinya biasanya ada posting ke buku besar. Itu adalah istilah akuntansinya. Tetapi pada prinsipnya itu adalah rekap atau ikhtisar. Kemudian setelah direkap, ikhtisar, disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Nah, bentuknya seperti apa? Kenapa ini ada komunikasi? Karena akuntansi itu butuh yang namanya verifikasi, Bapak Ibu. Tidak bisa kita melihat, oh ternyata penjualan ini tidak dibayar secara tunai semuanya. Ada yang sisanya dikredit. Nah, itu perlu diverifikasi sehingga perlu adanya komunikasi. Komunikasi pihak-pihak yang terkait dengan transaksi ekonomi tersebut. Nah, setelah final, setelah fix, baru disiapkan sebuah laporan akuntansi. Nah, wujud laporan ke akuntansi adalah laporan keuangan. Setelah laporan keuangan itu jadi, kemudian selanjutnya apa? Dilakukan analisa, analisis dan menginterpretasikan. Maknanya apa sih laporan keuangan yang sudah terwujud ini? Apakah perusahaan dalam posisi rugi, posisi untung, atau perusahaan dalam posisi bisa dikembangkan dalam tanda kutip ekspansi? Itu yang seperti apa? Jadi hasil laporan keuangan yang disusun oleh tim akuntansi selanjutnya dilakukan analisis dan diinterpretasikan. Untuk apa? Sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pengambil kebijakan. Itu tahapan proses akuntansi. Bapak Ibu kalau sudah bisa memahami proses ini dari awal sampai dengan akhir, insya Allah nanti ke belakang bisa lebih smooth, lancar, lebih mudah dalam penyampaian. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Mbak Kurniasari. Pak. Ya, Mbak Mas Eka, Izin silakan. bertanya, Pak. Ya, Mas Eka, silakan. Mas Eka dari Yang mana, Mas Eka? dimaksud dari Bojong, Pak. Oh, Bojong. Alumni mana, Pak? Iya. Alumni SMK Yapenda. SMK ya. Akuntansi atau Farmasi. farmasi? Farmasi. Halo? Halo, iya Ya, Pak. farmasi ya? Iya Pak, farmasi. Oh iya. Silakan Pak. Ini mau bertanya tentang yang dimaksud pengikhtisaran itu maksudnya gimana Pak? Oke. Ikhtisar itu sama halnya seperti rekap Pak. Ikhtisar itu adalah seperti rekap. Jadi misalkan contoh gini, ada beberapa transaksi yang sejenis, tetapi tanggalnya beda Pak. Tanggal 1 ada penjualan, tanggal 3 ada penjualan, tanggal 5 ada penjualan. Satu buku itu transaksinya kan banyak, nggak hanya penjualan aja Pak. Jadi ada transaksi penjualan, tanggal 1, tanggal 2 ada transaksi pembelian, tanggal 3 ada transaksi penjualan lagi, tanggal 4 ada pembelian, tanggal 5 pembelian, tanggal 6 pembelian, tanggal 7 ada penjualan, dan macam-macam. Nah, selama setahun atau selama 1 bulan dulu, 1 bulan, saat Mas Eka itu ingin melihat berapa sih nilai penjualan, jenengan ngitungnya gimana? Kalau dalam satu buku yang masih campur aduk, sulit tak? Itu kalau transaksinya sedikit, tapi kalau transaksinya sampai ratusan ribu, kalau transaksinya sampai ribuan, kalau di tempat saya kerja, itu transaksi dalam 1 tahun itu sampai 6.000. Nah, kalau misalkan 6.000 transaksi, kemudian kita tidak melakukan rekap atau ikhtisar untuk transaksi yang sejenis, ya kita tobat Pak, pasti akan sangat repot. Sehingga itu perlu diikhtisarkan, disatukan dalam bentuk rekapan. Namanya apa? Buku besar.
Jadi direkap, ikhtisar itu direkapkan sehingga nanti muncul nilai-nilai yang sejenis. Jadi kalau misalkan penjualan ya berarti total penjualan berapa? Terdiri dari penjualan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 dan sebagainya dijadikan satu menjadi saldonya muncul. Ini saldo untuk penjualan bulan Januari. Nilainya berapa? Nilainya 100 juta. Jadi sudah terekap Pak, sudah terikhtisarkan. Ikhtisar, resum, rekap, rangkuman itu mungkin bahasa yang kurang lebih hampir mirip-mirip. Seperti itu Mas Eka, sudah jelas atau masih kurang jelas? Jelas Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ini sampai jam berapa Bapak Ibu? Masih ada kuliah lagi enggak habis ini? Di jadwal jam 20.15 Pak. Oke, masih ada kuliah lagi enggak? Enggak ada Pak. Oke, enggak ada. Baik, mungkin 5 menit lagi ya. Oke, selanjutnya adalah ini moda informasi akuntansi. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu itu kalau nanti ingin menggeluti khusus untuk bidang akuntansi, sebenarnya sangat menarik Bapak Ibu. Akuntansi itu dikategorikan ada 2 jenis utama. Satu akuntansi keuangan, satu akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan ini wujud akhirnya apa? Laporan keuangan. Yang menggunakan siapa? Internal. Laporan keuangan yang menyajikan siapa? Internal. Beda halnya dengan akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini lebih pada costingnya, biayanya, atau yang biasa disebut akuntansi biaya. Berapa biaya yang dihasilkan, berapa biaya yang diperlukan. Wujud akhirnya adalah laporan terkait dengan harga pokok. Harga pokok produksinya berapa. Dan ini nanti fungsinya adalah apa? Untuk perencanaan. Perencanaan penganggaran ini mengacu pada akuntansi manajemen. Terkait dengan biaya bahan baku, kemudian mengenai efektivitas, efisiensi, ini nanti akuntansi manajemen menilai efisiensinya. Tapi kalau akuntansi keuangan, dia lebih pada posisi memotret kondisi perusahaan pada periode tertentu. Oh, perusahaan kondisinya sekarang adalah baik, sudah itu tok. Tetapi kalau akuntansi manajemen enggak, akuntansi manajemen lebih detail. Perusahaan dalam kondisi sekarang itu bagaimana dari sisi efisiensinya? Oh, ternyata pembelian bahan bakunya terlalu besar. Sehingga perlu adanya langkah-langkah strategis untuk bisa menghemat pembelian bahan baku, mungkin bisa mensubstitusi atau bagaimana. Itu mungkin langkah-langkah yang digunakan akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen penggunanya siapa? Ini adalah internal. Kalau akuntansi keuangan eksternal, maaf. Akuntansi keuangan eksternal. Yang tadi kita sebutkan ada pajak, ada supplier, ada kreditor, itu untuk yang akuntansi keuangan. Tapi akuntansi manajemen itu adalah untuk internal. Tujuannya apa? Untuk membenahi alur-alur perusahaan, meningkatkan performa